Berita Kamis Putih 17 April 2025. Seperti titik-titik darah. Lukas 22 ayat 39 sampai 46. Lalu pergilah Yesus keluar kota, dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun. Murid-muridnya juga mengikuti dia. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, "Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka kira-kira sepelempar batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa. Katanya, "Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi." Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya. Tetapi ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Katanya kepada mereka, "Mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Saudara, Yesus dari Nazaret sangat jelas dengan tujuan hidupnya. Ia pergi ke Yerusalem karena di kota itulah ia akan menggenapi Exodus atau keluarannya. Lukas 9 ayat 31. Dengan Exodus atau keluaran itu, ia akan mengalahkan dosa, kuasa-kuasa jahat, dan maut atau kebinasaan. Dengan kemenangan itu, ia akan membebaskan atau melepaskan banyak orang dari segala bangsa, baik Israel maupun bangsa-bangsa lain. Dengan kemenangan itu, ia akan mendirikan perjanjian yang baru, yang menghimpunkan mereka semua menjadi satu umat Sang Mesias, yang kelak dikenal dengan nama Hei Ecclesia alias gereja. Saudara, itulah Exodus yang jauh lebih besar daripada Exodus Musa. Itulah pembebasan yang lebih besar daripada pemerdekaan orang Yahudi dari penjajahan Romawi. Anak Daud akan mewarisi tahta bapa leluhurnya. Ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub, bahkan segala bangsa, sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Ingat Lukas 1 ayat 32 dan 33. Dalam pada itu, saudara, Yesus menyadari sedalam-dalamnya bahwa eksodusnya melibatkan penderitaan, kematian, dan kebangkitan. Setelah Petrus yang mewakili para murid menyatakan bahwa Yesus adalah Mesias dari Allah, Lukas 9 ayat 20, laki-laki bersandal dari Nazaret itu bersabda bahwa ia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Lukas 9 ayat 22. Kata yang diterjemahkan dengan harus dalam teks Yunani adalah dei, merujuk pada rencana atau ketetapan ilahi, kehendak Allah Bapanya. Tak lama setelah peristiwa transfigurasi, Yesus bersabda lagi kepada murid-muridnya bahwa ia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Lukas 9
ayat 44. Kali yang ketiga, saudara, ia menyatakannya dengan lebih terperinci. Sekarang kita pergi ke Yerusalem. Dan segala sesuatu yang ditulis oleh para nabi mengenai anak manusia akan digenapi. Sebab ia akan diserahkan kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Diolok-olokkan, dihina dan diludahi. Dan mereka menyesah dan membunuh dia. Dan pada hari ketiga ia akan bangkit. Lukas 18 ayat 31 sampai 33. Yerusalem? Ya, Yerusalem, saudara. Yang pernah menjadi ibu kota negara Wangsa Daud. Yang dalam imajinasi teologis orang-orang saleh Yahudi merupakan simbol perlindungan atas seluruh rakyat. Simbol penegakan hukum yang melayani keadilan. Dan simbol dari perjanjian suci Yahweh yang telah mengikat suku-suku Israel sebagai satu bangsa atau satu umat. Lihat Mazmur 122 ayat 3-5. Tetapi ironisnya, saudara, di Yerusalem pula nabi-nabi dibunuh. Lukas 13 ayat 33. Yesus dari Nazaret, saudara, yang menempatkan dirinya dalam tradisi para nabi dan merupakan nabi agung yang dijanjikan Allah melalui Musa. Lihat Ulangan 18 ayat 15, bandingkan dengan Lukas 9 ayat 35. Yesus tahu bahwa ia akan menempuh jalan penderitaan dan kematian di kota itu. Lukas 13 ayat 32. Dengan kesadaran, keyakinan, itulah saudara, Yesus dari Nazaret memasuki kota Yerusalem. Sejak di Yeriko, seorang pengemis buta yang kemudian dicelikkannya sudah memanggil Yesus anak Daud. Lukas 18 ayat 38 sampai 39. Dapat dibayangkan betapa seluruh rakyat yang menyaksikan mukjizat yang dialami pengemis itu turut mengeluh-elukan Yesus dengan sebutan anak Daud. Para murid yang mengiringi dan orang banyak atau massa rakyat yang menyambut Yesus di Yerusalem mengeluh-elukan dirinya sebagai Mesias, Raja yang datang dalam nama Tuhan. Lukas 19 ayat 38. Mereka mengharapkan bahwa dengan mukjizat-mukjizatnya Yesus dari Nazaret akan membebaskan bangsa Israel. Lihat Lukas 19 ayat 37 dan 24 ayat 21a. Saudara, Yesus tahu bahwa dirinya adalah Mesias. Bukankah Allah telah mengurapinya saat dirinya dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan? Lukas 3 ayat 21. Bahkan ketika sang pembaptis itu diliputi keraguan tentang kemesiasan Yesus, laki-laki bersandal dari Nazaret itu mengkonfirmasi kemesiasannya dengan merujuk pada karya-karyanya. Lukas 7 ayat 22. Tetapi ia tidak sepakat, saudara, dengan pengharapan murid-muridnya dan massa rakyat. Kemesiasannya bukan sebatas pembebasan bangsa Israel secara ajaib dari penjajahan Romawi, tetapi pembebasan umat manusia dari dosa, kuasa-kuasa jahat, dan maut atau kebinasaan melalui penderitaan, kematian, dan kebangkitannya. Saudara, pembebasan Israel dari penjajahan Romawi tanpa pembebasan manusia dari dosa, kuasa-kuasa jahat, dan maut atau kebinasaan, betapapun heroiknya, hanya akan membuat segelintir orang dari bangsa jajahan itu menjadi penguasa baru terhadap sebagian terbesar dari saudara sebangsa. Dalam kemerdekaan macam itu, penghisapan,
penindasan dan peminggiran manusia oleh manusia akan terus berlanjut. Eksodos atau keluaran Yesus adalah pembebasan yang akan menciptakan umat manusia baru yang hidup dengan nilai-nilai yang baru, yakni kasih yang saling menerima, mengampuni, dan melayani. Integritas atau kebenaran dan kekudusan. Keberpihakan kepada kaum atau sesama yang terhisap, tertindas, dan terpinggirkan. Itulah keadilan. Pendeknya saudara, hidup sebagai anak-anak Allah. Hidup sebagai umat perjanjian baru. Hidup sebagai umat Sang Mesias. Tetapi saudara, sementara hari-hari setelah kedatangannya di Yerusalem terus bergulir, muncul pula kebimbangan dalam hati Yesus. Di satu sisi, Eksodos agung mengharuskan dirinya untuk menempuh jalan sengsara, penderitaan, dan kematian. Memang muara dari jalan itu adalah kebangkitan saat ia masuk ke dalam kemuliaan sebagai Mesias. Tetapi bukankah jalan sengsara itu adalah jalan penderitaan tiada tara dan kematian yang paling hina di mata dunia? Sebagaimana pernah dikatakannya, ia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Ia akan diserahkan kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, diolok-olokkan, dihina dan diludahi, dan mereka menyesah dan membunuh dia, dan pada hari ketiga ia akan bangkit. Bila Eksodus Musa terjadi berkat tindakan-tindakan ajaib Allah berupa tulah-tulah yang melanda tanah Mesir, maka Eksodus Yesus terjadi justru dalam penderitaan, kematian, dan kebangkitannya. Cawan itu, Hepoterion, adalah perjanjian baru dalam darahku yang sedang dicurahkan bagi kamu. Hekaine diateke, ento haimatimu, tuhu perhumun, engcunomenon. Lukas 22 ayat 20. Dalam pada itu saudara, Yudas, salah seorang murid Yesus, berkhianat. Sementara para imam kepala, ahli-ahli Taurat, dan tua-tua Yahudi sedang mencari cara untuk menangkap Yesus tanpa memicu kemarahan masyarakat yang bersimpati kepadanya, Yudas datang menawarkan jasa untuk membantu mereka menangkap Yesus. Dengan gembira mereka menyambut Yudas dan memberikan sejumlah uang kepadanya. Setelah itu Yudas mencari kesempatan yang baik. Ezete Yukairon. Lukas 22 ayat 6. Untuk menyerahkan Yesus ke dalam tangan para pemimpin Yahudi itu. Yesus mengetahui pengkhianatan itu saudara. Karena itu saat perjamuan Paskah ia berkata, tangan orang yang sedang mengkhianati aku ada bersama denganku di atas meja ini. Lukas 22 ayat 21. Ia merasa sangat kasihan kepada Yudas. Sehingga ia berkata, anak manusia memang akan pergi seperti yang telah ditetapkan. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya ia diserahkan. Lukas 22 ayat 22. Pendeknya saudara, Eksodus agung, Eksodus Yesus adalah jalan yang menyakitkan. Sangat menyakitkan. Di sisi lain saudara, pembebasan orang Israel dari penjajahan Romawi kelihatan sangat menarik. Yesus bisa melakukannya dengan mengadakan mukjizat. Bukankah murid-muridnya dan masa rakyat yang sudah lelah dengan penjajahan akan senang? Itu sesuai dengan harapan mereka. Itu akan menjadi penghiburan bagi Israel yang sangat konkret.
Yesus pun akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub, bukan? Tetapi tentulah laki-laki bersandal dari Nazaret itu ingat tentang pencobaan yang dialaminya di awal masa pelayanannya. Tak lama sesudah Yesus diurapi sebagai Mesias dan hamba Tuhan, hamba Yahweh, ketika dibaptis oleh Yohanes, iblis datang mencobai dia. Pertama, Yesus digoda untuk membuat mukjizat, mengubah batu menjadi roti. Bukankah itu cara yang dapat, cara yang cepat dan mudah untuk menjawab kebutuhan rakyat dan menarik mereka ke pihaknya? Kedua, Yesus juga ditawari seluruh kerajaan dunia, pasastas basileias teis okumenes. Lukas 4 ayat 5. Yang segala kuasa berikut kemuliaannya. Dan eksusian tauten hapasan kaiten doksan auto. Lukas 4 ayat 6. Syaratnya menyembah iblis. Lukas 4 ayat 7. Ketiga, Yesus ditantang untuk memperlihatkan bahwa dirinya mendapat perlindungan khusus dari Allah. Caranya menerjunkan diri dari bait Allah. Niscaya malaikat-malaikat Allah akan bertindak agar dia mendarat di tanah dengan smooth. Dalam ketiga pencobaan itu, saudara, sesungguhnya iblis sedang menawarkan model tertentu tentang Mesias. Itulah Mesias yang menjawab kebutuhan rakyat secara instan. Mesias yang menyembah iblis demi kekuasaan dan kemuliaan duniawi. Mesias yang ora tedas tapak paloning pandai, ora tedas sisaning gerindo, karena mengklaim hak istimewa atau privilege kepada Allah. Dalam kenyataannya, saudara, Yesus menolak dengan tegas pencobaan itu. Ia menggarisbawahi bahwa dirinya adalah Mesias yang menggembleng umatnya dengan firman Allah. Mesias yang hanya menyembah Tuhan Allah Israel, Yahweh. Mesias yang hanya mengabdikan diri kepada Allah Israel, yang telah mengurapi dan mengutusnya. Mesias yang tidak akan pernah menuntut hak istimewa, privilege, apalagi menyalahgunakannya. Bagi Yesus jelas, saudara, Mesias Allah iblis adalah Mesias palsu yang sangat bertolak belakang dengan Mesias sejati, Mesias Allah Tuhan Yahweh Allah Israel atau Bapaknya. Saudara, gagal menjerumuskan Yesus dari Nazaret, iblis mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik, atau undur daripadanya sampai ada kesempatan. Aveste ab autu akhri kairu. Lukas 4 ayat 13. Yesus sadar, saudara, ada konvergensi titik temu antara Mesias ala iblis dan Mesias menurut aspirasi para murid dan massa rakyat. Kini, saudara, saat Eksodus yang mengharuskannya menderita dan mati semakin dekat, Yesus dari Nazaret tergoda untuk berpaling. Ya, berpaling dari penderitaan dan kematian sebagai jalan pembebasan bagi banyak orang dari segala bangsa, sekaligus jalan bagi Mesias untuk masuk ke dalam kemuliaannya. Berpaling kepada kemenangan ajaib atas penjajah Romawi, sebagai jalan pembebasan Israel sekaligus jalan menuju kekuasaan dan kemuliaan sebagai Mesias. Menghadapi godaan itu, saudara, Yesus dari Nazaret mengingatkan dirinya dengan ucapan nasihatnya kepada murid-muridnya. Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Lukas 22 ayat 40 dan 46. Ya, Yesus memutuskan untuk berdoa kepada Allah, menyampaikan kebimbangannya kepada Bapaknya. Bukankah ia telah diurapi sebagai Mesias ketika ia berdoa saat dibaptis oleh Yohanes?
Bukankah untuk memanggil 12 orang untuk menjadi murid-muridnya, ia pun berdoa. Bukankah ia mengalami transfigurasi di puncak gunung saat ia berdoa? Saudara, Yesus dari Nazaret alias Mesias Yesus biasa berkomunikasi dengan Allah Bapanya, termasuk saat tergoda dan dilanda kebimbangan. Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, katanya. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Lukas 22 ayat 42. Saudara, jujur kepada Bapaknya, Yesus ingin agar cawan, yakni jalan penderitaan dan kematian demi Eksodus Akbar itu diambil oleh Bapa, tidak jadi diminumnya. Tetapi toh Yesus tahu Bapa menghendaki agar anak menerima cawan itu dan meminum habis isinya. Dengan perkataan lain, Yesus dari Nazaret, Sang Mesias, harus menempuh jalan penderitaan dan kematian untuk menyelamatkan banyak orang dari segala bangsa. Itulah kehendak Bapa. Meskipun enggan, toh Sang Mesias ingin menaati kehendak Bapanya. Saudara, Allah menjawab doa Sang Mesias. Ia mengutus orang malaikat untuk memberi kekuatan kepadanya. Enishwon auton. Lukas 20 ayat 43. Penampakan itu sendiri saudara merupakan suatu konfirmasi bahwa Allah menghendaki anaknya menempuh jalan salib, menderita dan mati untuk menyelamatkan banyak orang dari segala bangsa. Yesus tanggap ingsas mito, tetapi keraguan masih menggelayuti hatinya. Mesias Allah Bapa, Mesias menurut cara Allah, Mesias Allah Sang Bapa, mengharuskan jalan yang sangat menyakitkan. Mesias Allah iblis serta para murid dan masyarakat menawarkan jalan yang menyenangkan. Dalam TBLAI kita membaca ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Lukas 22 ayat 44a. Dalam teks Yunani, kai genomenos en agonia ektenesteron prosiu keto. Kata agonia saudara, mengajak kita membayangkan sebuah pertandingan tinju atau lomba lari yang sangat seru, di mana atlet pujaan kita mengerahkan segenap tenaga dan memfokuskan perhatian untuk mengalahkan lawan dan memenangkan pertandingan atau lomba tersebut. Ini berbeda dengan sangat ketakutan, agonia, perjuangan hebat dalam sebuah pertandingan atau perlombaan. Nah, mendapat konfirmasi dari Bapaknya, Yesus merasa godaan untuk berpaling makin kuat untuk mengalahkan keinginan untuk taat dan setia kepada Bapa. Nah, Yesus tidak mau menyerah pada godaan untuk berpaling, saudara. Ia berusaha memenangkan keinginan untuk taat dan setia. Ia berjuang untuk mengikis keinginan untuk berpaling. Itulah sebabnya makin sungguh-sungguh ia berdoa. Begitu intensnya pergulatan itu hingga peluhnya menjadi seperti tetesan-tetesan darah yang jatuh ke tanah. Seperti titik-titik darah yang jatuh ke tanah. Egeneto ho hidros autu hosei tromboi haimatos. Kata by nontes epiten gain. Lukas 22 44b. Bukan berpeluh darah, saudara. Tapi peluhnya menjadi seperti tetesan-tetesan darah, titik-titik darah. Karena intensnya pergumulan itu. Karena tekad untuk mengikis habis keraguan. Karena tekad untuk memenangkan ketaatan dan kesetiaan kepada Bapa. Keringat mengucur deras dari wajah Yesus. Seperti tetesan-tetesan atau titik-titik darah yang jatuh ke tanah. Dan apakah hasil dari pergumulan itu? Dikatakan dalam Lukas 22 ayat 45. Lalu ia bangkit dari doanya.
saudara. Bangkit dari doanya. Yesus sudah menyelesaikan pergumulannya. Sudah menyimpulkan doanya. Yesus sudah membulatkan keinginannya, tekadnya, komitmennya untuk setia kepada Bapaknya. Yakni berpegang pada kemesiasan Allah Bapaknya. Menempuh jalan penderitaan dan kematian untuk membebaskan banyak orang dari segala bangsa dan menjadikan mereka umatnya. Saudara, pada Tuhan Yesus kita bercermin saat kita memperingati Kamis Putih malam ini. Yesus manusia seutuhnya, meski ilahi pula sepenuhnya. Dengan keinsaniannya, Yesus pernah mengalami keraguan. Yesus sudah bertekad untuk taat kepada Allah Bapaknya. Ia sudah pernah menang atas pencobaan iblis di padang gurun. Tapi pada satu titik, karena perkembangan situasi, sempat goyah pula dirinya. Saudara, bukankah itu juga pengalaman kita? Kita bertekad untuk setia kepada istri atau suami. Kita bertekad untuk menjadi anak yang berbakti atau orang tua yang bijaksana. Kita bertekad untuk menjadi pegawai swasta atau ASN, aparatur sipil negara yang berintegritas, yang melayani dengan baik, jujur. Kita bertekad untuk menjadi pelajar atau mahasiswa yang disiplin. Kita bertekad untuk menjadi orang muda yang hidup kudus. Kita bertekad menjadi pelayan Tuhan yang setia. Tapi ada saja godaannya. Ada saja cobaannya. Ada saja hambatannya, rintangannya yang membuat kita goyah. Bahkan kita ingin atau berpikir untuk menyerah. Yesus juga pernah mengalaminya, saudara. Tapi lihat betapa Yesus tidak menyerah kepada godaan. Yesus tidak menyerah kepada keraguan. Yesus tidak menyerah kepada jalan yang kelihatan mudah dan menyenangkan. Yesus tidak mengingkari jalan salib. Ia datang kepada Allah. Ia berdoa. Ia bergumul. Berupaya mengatasi keinginan untuk menyerah. Berupaya untuk memenangkan keinginan untuk taat dan setia kepada Bapaknya. Berupaya untuk mengerjakan, melaksanakan sebaik-baiknya kehendak Allah, panggilan Allah, misi Allah yang diembannya. Demikian pula hendaknya kita, saudara. Di hadapan godaan, cobaan, rintangan, hambatan, gangguan, keraguan, bahkan keinginan untuk menyerah. Mari kita kuatkan hati. Mari minta kekuatan kepada Tuhan. Agar kita tetap taat dan setia sampai akhir. Maju terus, pantang mundur. Tak berkisar barang sejaring. Keputusan Yesus untuk taat dan setia kepada Bapaknya telah berbuah manis, yakni keselamatan bagi kita, saudara. Dan keputusan kita untuk taat dan setia kepada Kristus, kepada panggilan kita, kepada misi hidup kita, niscaya akan berbuah manis, berupa berkat dan kesaksian Injil kepada sesama kita manusia. Orang-orang terdekat kita, lingkungan pergaulan kita, orang-orang di dalam masyarakat, rekan sekerja kita. Dan itu menjadi kemuliaan bagi Allah dalam Kristus, Juru Selamat, Guru Agung, junjungan mulia Tuhan kita. Saudara, selamat menghayati Kamis Putih dalam terang kebenaran tentang Kristus. Terpujilah Allah. Amin.